Liburan akhir tahun Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tinggal menghitung hari saja. Seperti biasanya saudara, momentum seperti ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mudik atau pergi tamasya ke berbagai daerah, bahkan juga ada yang keluar negeri. Meski arus mudik Natal dan juga Tahun Baru tidak seramai pada mudik Lebaran, namun kepadatan arus lalu lintas serta titik kerumunan masyarakat menuju luar kota menggunakan angkutan darat, laut dan juga angkutan udara juga melonjak dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Selain antisipasi kepadatan, sarana dan prasarana pendukung dalam momen mudik Nataru ini pun juga sangat penting gunanya untuk melancarkan arus mudik. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kepolisian dalam menyambut liburan Natal juga Tahun Baru 2023-2024? Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Endra S. Atmawijaya, staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi industri dan lingkungan dan juga sekaligus juru bicara Kementerian PUPR, dan juga sudah hadir Bapak Brigjen Pol Aan Suhanan, Kepala Kops Lalu Lintas Polri. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Malam, Mbak Audrey. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam pemirsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Aan dulu deh. Pak Aan, sejauh ini kan ini tinggal menghitung hari lagi ya Pak ya. Libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Gimana kesiapan Korlantas mengantisipasi mudik libur Nataru kali ini? Baik Mbak Audrey, jadi persiapan kita sudah lebih awal ya. Lebih awal mulai dari survei bersama-sama teman dari PUPR, dari stakeholder yang lain. Kita 2 bulan yang lalu sudah melakukan survei sarana prasarana jalan, baik itu di tol, di arteri, maupun di jalur-jalur wisata. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa rapat koordinasi, rapat antar kementerian lembaga. Ini sudah kita terus matangkan persiapan-persiapan. Terakhir tadi pagi kita juga melihat kesiapan terakhir untuk kegiatan-kegiatan atau cara-cara bertindak yang akan dilakukan, kemudian kesiapan personil, kesiapan sarana prasarana. Ini sudah kita konsolidasikan melalui tactical floor game tadi pagi. Tentu ini merupakan kesiapan-kesiapan yang kita lakukan sampai pada penentuan CB-CB yang akan kita lakukan nantinya pada saat operasi kepolisian ini diberlakukan. Pak Aan, ini kan kesiapan-kesiapan sudah dilakukan ya. Salah satunya apakah juga dengan mempersiapkan rekayasa lalu lintas nih, misalnya termasuk dengan rekayasa jalan tol yang biasanya ini menjadi titik simpul kemacetan juga yang mau ngantri untuk masuk tol ataupun keluar. Betul, jadi kita sudah lakukan simulasi karena animo masyarakat yang akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru ini cukup tinggi, Mbak Audrey. Jadi kalau survei dari Kementerian Perhubungan ada 107,6 juta masyarakat kita yang akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Dan 35% dari 107 tersebut itu akan memanfaatkan untuk perjalanan liburan. Ya, liburan artinya ini tempat-tempat wisata, kemudian jalur-jalur yang mudik ya, untuk mudik arteri maupun tol. Ini ada peningkatan perjalanan di sana. Tentu kita sudah melakukan simulasi bersama-sama dengan PUPR, dengan pengelola jalan tol, sehingga disimpulkan ada beberapa pembatasan ya, pembatasan untuk kendaraan angkutan barang, terutama sumbu 3 ke atas nanti pada tanggal 22, 24, dan seterusnya pada saat arus balik 26, 27, kemudian pada arus puncak kedua ya 30, 31 kita akan melakukan pembatasan, dan kembalinya tanggal 1 dan 2 juga kita akan melakukan pembatasan. Kemudian dari simulasi tersebut volume capacity ratio di penggal jalan tertentu, karena ada bottleneck tadi, kemudian ada rest area di sana, kita harus melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow nanti ya di kilometer 47 sampai 87. Itu sudah kita persiapkan tentu dengan indikator-indikator kepadatan arus lalu lintas ya. Ketika indikator mungkin 5.500
per jam kendaraan yang melalui kilometer 57, kita harus sudah melakukan kontraflow. Dan seterusnya sampai kontraflow 3 lajur. Itu bersifat situasional tapi ya Pak ya? Betul, jadi kita indikatornya tadi, Mbak Audrey. Jadi indikator kalau 5.500 yang melewati dalam 1 jam, itu kita harus melakukan kontraflow. Oke. Nah, kalau tidak lakukan itu akan terjadi stuck nanti. iya, betul sekali. Oke, kesiapan, kesuksesan dari Korlantas untuk mempersiapkan liburan Natal dan juga Tahun Baru tentunya tidak terlepas dari peran PUPR juga. Nah, kalau kayak gitu, Pak Endra, tadi kan kalau dari Korlantas sendiri sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas kalau ya terjadi simpul-simpul kemacetan. Nah, lalu juga yang terpenting adalah sarana dan prasarana jalan juga nih dalam menghadapi liburan Natal dan juga Tahun Baru. Terutama tadi kata Pak Aan bilang ini yang harus disiapkan juga antisipasi mau liburan nih terutama. Pak Aan. Masih di mute, Pak? Saya ya? Pak Endra maksudnya. Oh, baik. Baik, terima kasih Mbak Audrey. Jadi sebetulnya apa yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR adalah mempersiapkan prasarana sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan juga alhamdulillah kita pada saat ini punya jaringan jalan yang relatif mantap ya, 92% jaringan jalan nasional kita mantap. Kemudian juga jaringan jalan tol kita itu sudah hampir mendekati 3.000 km in total. Jadi tentunya ini menjadi sebuah prasarana yang lebih baik kita ingin dari tahun ke tahun ya. Sehingga dari 2014 sampai 2023 sekarang kita berhasil menambah jaringan jalan tol hampir 2.143 km jalan tol baru. Saya kira ini adalah kondisi yang tentunya belum ideal tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk mudik di akhir tahun ya, sekaligus menikmati masa liburan bersama keluarga dengan berbagai pilihan moda transportasi. Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Kakor Lantas bagaimana kesiapan Polri di dalam membuat skenario-skenario dengan berbagai pilihan alternatif jalur. Yang kami pastikan adalah jalan tol yang sudah beroperasi maupun yang berfungsi ya, artinya fungsional itu juga siap. Misalkan di Jogja Solo itu jalur tol yang selama ini belum tersedia itu sudah bisa difungsikan. Itu kira-kira nanti 11 kilo itu sudah bisa fungsional membantu keluar dari Kartosuro arah Klaten. Kemudian di Sadang ke arah Cikampek Selatan itu juga saya kira lebih membantu mengurai kemacetan di titik-titik yang memang selama ini kita kenal sangat padat, terutama sesudah turunan dari flyover ya, dari MBZ. Jadi itu juga kita punya alternatif untuk bisa mengurai kemacetan di titik-titik yang selama ini menjadi sumber kemacetan. Kemudian kita juga sudah perlebar jalur-jalur, misalkan di lepas Cikampek arah Palimanan itu juga kita perlebar jalurnya, termasuk kita punya beberapa ruas baru yang tentunya ini sangat membantu, terutama Cisumdawu ya 66 kilo itu juga bisa memecah traffic yang biasanya sudah berkumpul dari Cikampek Palimanan sampai ke arah Cirebon. Nah, di situ kita juga bisa manfaatkan Cisumdawu ini untuk misalkan yang arah ke Sumedang, kemudian arah ke Cirebon, ya bisa lewat situ juga. Dan tentunya ini kita harapkan bisa menjadi selain pemecah traffic juga masyarakat bisa punya pilihan dan juga bisa mudik dengan lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih selamat begitu ya. Dengan berbagai nanti aturan, ya prinsip yang kedua tentunya bahwa aturan yang diterapkan oleh polisi ini mohon ditaati. Jadi kalau nanti dari Kakor Lantas sudah memberikan aturan buka tutup atau kontraflow dan sebagainya, nah ini yang harus kita ikuti sama-sama. Jadi selain infrastruktur, ada faktor kedua yaitu regulasi, yang tentunya tadi disampaikan oleh Pak Kakor Lantas mengenai regulasi, dan faktor yang ketiga adalah attitude kita dalam berkendara, artinya kesiapan di dalam masuk fisik dari pengendara itu juga ya Pak ya?
Betul. Jadi kesiapan kendaraan, kesiapan fisik dari para pengemudi, kemudian juga Oke. ketaatan terhadap peraturan lalu lintas dan sebagainya. Saya kira ini semua faktor yang akan menentukan kelancaran mudik Nataru ataupun libur Nataru tahun 2023 ini. Oke, kemudahannya sudah di depan mata ya, ada dari PUPR, dari Polri juga sudah siap begitu ya. Tapi juga bagaimana dengan attitude masyarakatnya. Tapi yang pasti menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana kalau misalnya kita naik angkutan umum? Bagaimana dengan uji kelayakannya, termasuk sopir busnya? Nanti kita akan jeda sebentar untuk nanti akan berbincang bersama Pak Aan dan juga Pak Endra. Jangan kemana-mana, tetaplah di Titik Pandang, akan segera kembali untuk Anda. Kembali lagi di Titik Pandang dan masih bersama Bapak Endra S. Atmawijaya, staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup, serta juga sekaligus juru bicara Kementerian PUPR. Dan ada juga Bapak Brigjen Pol Aan Suhanan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Saya melanjutkan dulu ke Pak Kakor Lantas. Pak Kakor Lantas, ini kan tadi sudah siap ya, tadi Pak Endra bilang kemudahannya sudah ada, kemudian juga masyarakatnya juga harus perlu mengikuti aturan ya. Nah, tapi juga bagaimana kalau misalnya kita yang menggunakan angkutan umum seperti bus misalnya, ini gimana terhadap kelayakan busnya, sopirnya juga, ini kan menjadi ketakutan juga buat kita para penumpang, Pak. Ya, jadi untuk kelayakan teknis maupun layak jalan, kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, ini jauh-jauh hari sudah melakukan ram cek ya Pak ya. Itu kita ram cek terhadap bis pariwisata, bis umum ya. Sehingga kita dapat memastikan bis yang beroperasi pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini betul-betul bis yang layak ya, layak jalan. Ini sebagai jaminan dari negara, pemerintah ya kepada masyarakat. Kemudian attitude tadi ya, attitude ini menjadi hal yang penting untuk attitude dalam berkendaraan dan dalam berlalu lintas yang seringkali attitude ini berakibat pada pelambatan, kemacetan ya. Seperti contoh ketika di jalan tol ya, mungkin masyarakat karena sudah kelelahan mereka berhenti di bahu jalan, ini berakibat pada kemacetan ke belakangnya atau pelambatan. Ini perlu ya attitude ini pada masyarakat ketika berkendaraan berlalu lintas, sikap toleransi terhadap pengemudi yang lain. Kalau saya berhenti, berarti saya sudah menyumbang atau berkontribusi terhadap kemacetan. Itu ya. Kemudian terkait dengan lamanya mengemudi untuk angkutan umum, kita sudah ada regulasi ya. 4 jam itu para pengemudi angkutan umum, bis maupun angkutan barang ini harus istirahat ya. Karena 4 jam ini sudah masuk pada titik lelah. Oh, oke. Ini juga itu perlu diperhatikan sebagai imbauan ya, Pak ya? Ya, kepada operator, kepada pengemudi itu jangan memaksakan untuk terus melaju karena mengejar setoran mungkin ya. Ini terus melaju berjalan dengan tidak mengabaikan keselamatan daripada kendaraan tersebut. Ya. Wajib ada supir cadangan kalau jarak tempuhnya ini cukup jauh. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya sudah ada. Tinggal para pengemudi, kemudian masyarakat yang lain itu ikuti aturan itu untuk bersama-sama menciptakan kelancaran dan keamanan serta keselamatan berlalu lintas pada saat Natal maupun Tahun Baru. Itu, Mbak. Tapi kalau misalnya dari polisi sendiri membantu nggak sih Pak ketika misalnya contohnya ada di rest area atau mungkin di beberapa kilometer-kilometer tertentu untuk memeriksa kesehatan supir juga begitu. Kan kadang-kala ya tadi balik lagi ya supir kadang ya sudah tancap aja nih tinggal sejam lagi 2 jam lagi nih padahal mungkin saja dia sudah mencapai titik lelah. Betul. Kita sudah tentukan bersama-sama teman dari Kementerian Perhubungan beberapa rest area, ya, beberapa rest area, kemudian terminal dan tempat-tempat yang ditentukan itu kita akan berkolaborasi sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan Kesehatan untuk memeriksa para pengemudi kesehatannya terutama
kemudian kendaraannya juga kita periksa sehingga ini bisa lancar, selamat, tidak ada gangguan nantinya di jalan. Ya. Jadi kita sudah tentukan, Mbak Audrey, untuk titik pemeriksaan kendaraan maupun kesehatan daripada pengemudi. Oke, saya ke Pak Endra sekarang. Pak Endra, ini saya penasaran nih. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang ini berapa sih ada pertambahan tol yang baru yang dioperasikan gitu? Ya, Mbak Audrey, tol kita sekarang total jaringannya itu 3.000 kilometer, hampir 3.000. Nah, tambahan tol barunya saja itu 2.143 kilo. Itu termasuk di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya, di Sulawesi. Nah, artinya 2.143 kilo ini tambahan dari 798 kilo yang sudah beroperasi sebelum 2014. Jadi memang ini cukup banyak ya tambahannya. Kita punya kemampuan untuk menambah jalan tol 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Ini alhamdulillah, ini tentunya menjadi modal ya untuk Kakor Polri untuk bisa mengatur manajemen lalu lintasnya ini dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Kita ingat tahun 2016 ada peristiwa Brexit, itu karena terjadi penumpukan yang luar biasa di titik Brexit itu ke Brebes Timur, dan alhamdulillah sekarang sudah tersambung semua tol Trans Jawa, bahkan sudah ada feeder-feedernya, termasuk ke arah selatan juga kita sudah mulai bangun. Nah itu yang tentang tol, dan di Sumatera juga begitu, itu bukan hanya di Medan, tapi juga sampai ke arah Tebing Tinggi, sampai arah Kisaran, bahkan sampai arah Banda Aceh, kemudian di Pekanbaru, ke Dumai, kemudian dari dari Palembang sampai ke Bandar Lampung. Itu tambahan tol yang tentunya menjadi sekali lagi pilihan bagi masyarakat. Dan pemangkas waktu juga ya supaya cepat sampai tujuan. Betul. Jadi kalau dari Medan ke Toba sekarang juga bisa lebih singkat, dari area wisata ya. Jadi itu sangat penting, di Jawa begitu, di Medan begitu ya, di Sumatera Utara, kemudian di Pekanbaru dan sekitarnya juga begitu. Arah Padang itu sudah sampai Bangkinang. Saya kira itu kan orientasinya dari Pekanbaru itu kan ke arah Bukit Tinggi ya. Jadi di sana juga sudah ada tolnya cukup panjang. Ya, titik macetnya sudah bisa dipecah. Mudah-mudahan sih pada saat dipecah juga tidak macet terlalu panjang ya di masing-masing titik. Nah, tapi juga yang menjadi keresahan adalah pada saat cuacanya nih. Cuacanya biasanya hujan, kadang turun kencang sekali. Nah, ini bagaimana juga dengan bantuan nanti dari pihak polisi maupun juga kesiapan dari PUPR terhadap sarana kalau misalnya terjadi curah hujan yang tinggi di setiap titik. Nanti tetaplah bersama kami di Titik Pandang, nanti kita akan menjawab kepada seluruh narasumber. Tetaplah bersama kami, saudara. Masih melanjutkan obrolan kami seputar persiapan jelang libur Nataru 2024. Sudah bersama saya ada Pak Aan dan juga Pak Endra. Pak Aan, ini kan Polri berkoordinasi dengan pihak mana saja sebenarnya untuk mengantisipasi kemungkinan persoalan yang bisa saja terjadi di jalanan. Kira-kira berapa banyak sih aparat kepolisian yang diterjunkan, bagaimana juga titik penyebarannya? Untuk personil nanti mulai tanggal 2 ya. Kita akan melakukan operasi lilin ya sampai tanggal 2 tahun depan. Kita akan mengerahkan 129.923 personil. Itu untuk membackup atau mengamankan selain objek jalan tadi untuk Kamsel Jalantas, juga kita mengamankan beberapa tempat ibadat, ya, kemudian tempat hiburan, tempat destinasi wisata. Itu ada 43.000 lebih objek pengamanan yang akan kita lakukan pada selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Termasuk di pusat perbelanjaan juga, Pak? Betul. Tempat hiburan, tempat keramaian, termasuk pusat perbelanjaan, termasuk malam Tahun Baru nantinya. Itu kita akan kerahkan personil, baik itu dari Polri sendiri, dari TNI, dari stakeholder yang ada. Ini kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengelola arus lalu lintas, kemudian pengamanan di objek-objek
yang kita jadikan sasaran operasi, ini kita berkolaborasi. Jadi kita tidak bekerja sendiri, atau dengan PUPR, kita selalu bersama ya untuk mengelola kegiatan pengamanan selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Yang disiapkan tentu bukan hanya tadi disiapkan apa namanya kalau ada macet, kalau terjadi penumpukan, kalau banyaknya pengendara atau wisatawan, Pak. Tapi juga cuaca nih biasanya nggak menentu, apalagi di musim hujan lagi puncak-puncaknya. Biasanya ini menjadi salah satu kendala besar ya bagi pengendara sepeda motor. Bukan hanya motor sih, tapi mobil juga termasuk bus juga biasanya berhenti di tempat-tempat apa untuk meneduh gitu ya. Nah itu gimana tuh, Pak? Jadi kita sudah klaster Mbak ini beberapa titik yang mungkin nanti krusial akibat cuaca ini. Yang pertama di penyeberangan. Ini kita tidak bisa melawan alam, namun kita sudah siapkan beberapa cara-cara bertindak sampai pada tindakan kontingensi apabila nanti situasi cuaca terutama di penyeberangan Merak, kemudian di Ketapang Gilimanuk, ini sudah kita siapkan beberapa cara bertindak dan ini sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari ASDP, kemudian BPTD, dari BMKG, sehingga kita bisa cepat melakukan atau mengeksekusi tindakan-tindakan yang sudah kita siapkan sampai pada penghentian penjualan tiket apabila itu sama sekali tidak bisa dilewati. Itu untuk di penyeberangan. Jadi sampai ke kontingensi kita siapkan rencananya. Kemudian untuk di jalan tol juga sama, sudah kita petakan titik-titik genangan yang sering kali terjadi ya di Semarang ABC 157 kalau tidak salah, di Cipali ini, kemudian Solo Surabaya, itu ada beberapa titik yang sudah kita antisipasi. Namun dari pengelola jalan tol juga sudah memberikan alarm ya ketika ada genangan itu akan cepat dilakukan pengurasan penyedotan sehingga genangan ini tidak terlalu lama. Dan kita pun sudah menyiapkan CB-CB apabila terjadi genangan di jalan tol sampai pada mengeluarkan kendaraan apabila itu tidak bisa dilalui sama sekali. Kemudian di arteri juga demikian, Mbak. Itu tadi masalah sepeda motor, memang nanti sepeda motor ini akan banyak melalui arteri ya. Ini sekali lagi budaya, attitude ya. Untuk teman-teman yang menggunakan sepeda motor, biasanya kalau ada hujan, berteduh di bawah jembatan. Dan numpuk itu biasanya, Pak. Ya, Numpuk betul. biasanya. Itu numpuk, ya kita mengimbau kepada teman-teman, rekan-rekan yang menggunakan sepeda motor. Silakan, kita sudah bisa melihat perakiraan cuaca dari BMKG, itu bisa dibuka webnya, sehingga bisa menyiapkan perjalanan ini, ya. Perjalanan ini pada saat kapan akan berangkat sehingga tidak ketemu dengan hujan ya, atau nanti kalau mau menggunakan jas hujan atau mau berteduh silakan, kita sudah menyiapkan rest area di sepanjang arteri ini, ada rest area sehingga bisa dimanfaatkan oleh saudara kita yang menggunakan sepeda motor ya untuk berganti jas hujan atau istirahat dulu sejenak di situ. Oke, saya balik lagi nih tentang jalan tol, Pak Endra. Kasus kemacetan di jalan tol ini kan biasanya terjadi karena ada luapan banyak ya kendaraan yang masuk ke ruas tol gitu. Karena mungkin sama-sama, oh kalau saya pakai tol pasti harapannya akan cepat sampai tujuan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kemudian aliran arus masuk kendaraan yang masuk dari berbagai pintu masuk tol ini bisa terjaga agar manajemen untuk tidak menumpuk ini juga bisa tetap terjaga gitu? Apakah mungkin ada penambahan gardu tol, semuanya disiapin? Iya Mbak Audrey, jadi penumpukan di jalan tol biasanya itu terjadi di 3 area ya. Pertama rest area, jadi keluar masuk rest area. Kemudian yang kedua di pertemuan 2 ruas, jadi ini juga biasanya ada conflicting di situ ya. Kemudian yang ketiga itu kalau terjadi genangan-genangan, jadi genangan air ataupun kecelakaan. Nah, jadi yang pertama di rest area yang kita antisipasi adalah biasanya waktu penggunaan rest areanya. Nah, kita harus betul-betul atur bagaimana jumlah toiletnya ini cukup. Kemudian jumlah warungnya itu juga cukup begitu ya, termasuk tempat parkirnya. Nah ini yang kita perhatikan, memang rata-rata waktu tinggal para pengemudi di rest area kan antara 30 sampai 45 menit. Nah ini yang kita minta
pemahaman dan juga solidaritas tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan di awal bahwa kita juga kalau sudah selesai itu bisa istirahatnya begitu ya, bisa segera melanjutkan. Kemudian di tempat-tempat pertemuan ya itu juga biasanya terjadi penumpukan. Termasuk di pintu tol itu kita tambah petugasnya, termasuk kalau saldonya kurang kita harus siapkan top up. Harus jemput bola juga termasuk ya itu ya. Kita jemput bola, kemudian CCTV-nya kita aktifkan, termasuk kalau kecelakaan itu kita langsung siagakan. Termasuk di luar tolnya, Mbak. Oke. Itu tanggap darurat kita, tanggap bencana kita, siaga Sabta Taruna itu tidak libur. Jadi untuk melayani 24 jam full ya. 24 jam sampai selesai nanti. Baik, Pak Endra, kalau gitu singkat Pak, yang ingin disampaikan deh Pak, ini kan jelang-jelang beberapa hari lagi nih biasanya terjadi peak ya untuk perjalanan. Apa yang ingin disampaikan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan mudik Natal dan Tahun Baru ini? Ya kesiapan kita Mbak Audrey, jadi kendaraan kemudian pengemudinya termasuk perencanaan jalurnya itu harus sudah mantap. Jadi kita sudah tidak menduga-duga lagi mau lewat mana. Sekali lagi pilihan moda transportasinya banyak, kemudian juga pilihan jalurnya banyak. Jalan nasional kita juga bagus-bagus sekarang. Jadi 93% itu bagus ya, artinya hanya sedikit yang kurang. Bagus gitu, tapi sangat layak untuk kita bisa lalui. Termasuk jalan lintas selatan itu jalur-jalur wisata itu sudah kita buka dan juga itu sangat terbuka untuk jadi jalur alternatif. Jadi tidak harus semua lewat tol karena jalur yang menyenangkan juga banyak gitu ya untuk kita pulang. Ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Yang penting itu pilihannya itu sudah tersedia, tinggal perencanaan kita yang mantap dan jangan lupa itu tadi attitude kita. Attitude yang paling penting. Ya, baik, terima kasih Pak Endra Atmawijaya, terima kasih juga Brigjen Pol Aan Suhana sudah berbagi di Titik Pandangan yang spesial membahas tentang persiapan libur Nataru, Natal dan juga Tahun Baru. Semoga semuanya persiapan dilancarkan, aman, selalu sehat, bisa berkumpul nanti bersama dengan keluarga dan yang terpenting adalah attitude tadi. Saya Aude Chandra pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Titik Pandang selanjutnya. Selamat malam.